Intelligent System Aerial Imaging atau ISAI hadir sebagai sistem analisa dan monitoring dinamika karbon secara kuantitatif dan menilai perubahan kualitas lahan pada sektor pertanian berbasis web yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence. ISAI dikembangkan untuk membantu proses monitoring dinamika karbon dalam penerapan MRV di carbon farming, serta menjadi solusi yang terpercaya dan akurat untuk menjadi dasar dalam mengatasi tantangan terkait estimasi emisi karbon di lahan pertanian. Matching Fund atau MF 2023 merupakan kelanjutan dari kolaborasi MF 2022 yang merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana atau FTIUKDW dengan PT Aerotech Global Inovasi atau Beehive Drones dalam pengembangan prototipe ISAI. MF 2023 bertujuan untuk menyempurnakan prototipe ISAI dari luaran MF 2022 dengan meningkatkan akurasi dan usability dari ISAI. Luaran dalam MF 2023 yaitu fitur monitoring, verification, dan reporting atau MRV untuk perhitungan emisi karbon, ISAI dalam bentuk mobile version, image processing yang lebih efektif, UI UX yang lebih user-friendly, serta peningkatan akurasi data dan algoritma. Berikut merupakan pelaksanaan program MF 2023. Pertama, penentuan metode. Tahap penentuan metode bertujuan untuk menentukan dasar-dasar data dan metode yang akan menjadi acuan dari seluruh kegiatan, yaitu metode pengambilan data, metode analisis data, dan juga metode integrasi data. Kedua, survei awal. Setelah diketahui dan disepakati metodenya, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada perangkat desa dan juga warga yang akan terlibat dalam uji coba. Survei awal yang dilakukan akan menjadi acuan untuk desain dan peletakan sistem IoT agar sesuai dengan kondisi real di lapangan atau di lokasi uji coba. Ketiga, instalasi CCTV dan gas chamber. CCTV dan gas chamber dibutuhkan untuk melakukan pengambilan data emisi karbon. CCTV dan gas chamber yang dipasang di lahan pertanian akan menjadi alat input untuk sistem IoT yang dibangun. Sistem IoT tersebut menangkap dan mencatat emisi karbon pada tanah dan tanaman di lokasi uji coba secara otomatis dan simultan pada periode waktu yang ditentukan. Pada pembacaan data waktu tertentu juga akan dilakukan pengambilan sampel tanah dan tanaman untuk mengetahui jumlah serapan karbon dari padi di lokasi tersebut. Keempat, pembuatan IoT. Tahap pembuatan IoT bertujuan untuk menghasilkan dua jenis sistem IoT, yaitu sistem IoT untuk deteksi objek dan sistem IoT untuk tanah dan tanaman. Sistem IoT untuk deteksi objek dilengkapi dengan CCTV untuk mendeteksi dan menghitung jumlah kendaraan yang lewat di jalan sekitar lahan terpilih, sehingga emisi karbon di daerah tersebut dapat dihitung dengan lebih tepat. Kelima, pengambilan data. Penelitian ini memiliki 3 data, yaitu data emisi karbon, data serapan karbon, dan data citra drone di lahan terpilih. Data emisi karbon akan didapatkan dengan metode closed chamber, sedangkan data serapan karbon diukur dari pengambilan 30 sampel tanaman dan 30 sampel tanah pada HST awal, HST tengah, dan HST akhir. Data citra drone lahan terpilih diambil pada waktu yang sesuai dengan pengambilan sampel tanaman dan lahan. Keenam, analisis data. Tahap analisis data adalah tahap pembangunan machine learning model untuk sistem prediksi nilai karbon di dalam aplikasi ISAI. Proses pemodelan dengan pendekatan machine learning membutuhkan dataset yang berfungsi sebagai training data maupun testing data. Data yang dimaksud yaitu citra drone yang telah berlabel sehingga proses klarifikasi dapat dilakukan. Nilai serapan karbon, emisi karbon, dan resultan karbon menjadi label pada training data dan testing data. Ketujuh, integrasi data. Tahapan selanjutnya adalah integrasi seluruh data dan algoritma machine learning ke dalam aplikasi ISAI dengan dashboard yang menampilkan data emisi karbon, data serapan karbon, dan juga resultan karbon, selisih antara data emisi dan serapan karbon. Terakhir, user testing. Tahapan yang paling akhir adalah melakukan pengujian pada aplikasi ISAI menggunakan behavior metric dan performance metric. Pengujian berdasarkan performa akan melibatkan petani dan perangkat desa di Kelurahan Taman Martani sebagai responden.
ISAI diharapkan dapat mempermudah para pemangku kebijakan pada sektor pertanian untuk melakukan monitoring dan memahami dinamika karbon serta perubahan kualitas lingkungan yang terjadi pada lahan pertanian secara aktual dan presisi.